hari ini Kak Putri dan Bunda Nila bisa kembali beribadah bersama adik-adik semua walaupun masih melalui ibadah streaming. Nah adik-adik yang bertugas hari ini Kak Putri, Bunda Nila, dan Kak Dandi. Adik-adik terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, kita bersaat teduh dulu ya Bun? Iya. Ya, mari kita bersaat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Putri, apa kabarnya nih? Sampai lupa nih nanya kabar sama adik-adiknya. Iya ya, puji Tuhan baik. Bunda apa kabar Bunda? Puji Tuhan, sehat, dan kita selalu sukacita ya Kak Putri ya. Dan adik-adik sekalian, Bunda dan Kak Putri juga berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik dan Bunda Nila, sebelum kita menghadap Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu bersama-sama ya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 66 bait yang 9, diberinya Roh Kudus. Pakai gerakan ya. Berdiri ya. Iya, Bunda. Ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya Bun. Iya. Kita doa pembukaan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Pagi ini kami akan memulai IMPA bersama-sama. Tuhan berkati agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, jangan lupa kita siapkan dulu Alkitabnya ya Kak Putri. Betul Bunda. Alkitabnya, alat tulis, dan buku tulis. Ya. Nah adik-adik, kita akan menaikkan kidung pujian menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik kita Jessica Isabel Neolaka dari Ranting Nazaret. Di mana firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5. Ayat ke-12 sampai dengan 16. Nah, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Anak-anak sekalian, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita Kak Putri. Betul Bunda. Iya, melalui doa mohon bimbingan Roh Kudus ya Kak Putri. Ya. Dan sekarang kita akan mulai doa ya Bun. Iya. Kak Putri yang pimpin ya. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk kakak dan bunda yang akan memberitakan firman Tuhan tersebut, dan juga berkati kami agar kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik pagi ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, serta tanpa kekurangan apapun juga. Dan adik-adik tetap semangat. Adik-adik, judul cerita kita pada hari ini ialah Roh Kudus yang memulihkan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita yang bernama
Jessica Isabel Neolaka dari Ranting, Nazaret. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12-15 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Adik-adik, para rasul tiap hari selalu berkumpul di serambi Salomo dalam lingkungan Bait Allah. Tahukah adik-adik, di zaman lampau para rasul ini walaupun tidak berprofesi sebagai dokter, tetapi mampu menyembuhkan orang sakit. Padahal mereka tidak belajar ilmu khusus tentang jenis-jenis penyakit dan obat-obatan. Tapi mereka mampu menyembuhkan. Wow, ajaib bukan? Keajaiban ini terjadi bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh rasul-rasul, melainkan oleh Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri para rasul untuk menolong mereka yang sakit dan lemah. Jumlah dokter atau disebut tabib di masa itu tidak sebanding dengan jumlah orang sakit yang amat banyak di zaman itu. Semua orang sakit itu butuh pertolongan. Nah, adik-adik, suatu ketika Petrus, salah satu murid Yesus, menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Kabar tentang penyembuhan yang dilakukan Petrus terhadap orang lumpuh itu tersebar sampai ke kota-kota di sekitar Yerusalem. Akhirnya orang berduyun-duyun membawa anggota keluarganya yang sakit dan yang diganggu roh-roh jahat untuk ditolong oleh para rasul. Para rasul melayani dengan sabar dan dilakukan di dalam nama Yesus, sehingga banyak orang yang melihat dan mengalami penyembuhan itu, kemudian mereka menjadi percaya kepada Yesus. Oleh penyertaan Roh Kudus, orang lemah dikuatkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang bersedih menerima sukacita, dan orang yang diabaikan diterima sebagai seorang saudara dalam lingkungan dan persekutuan orang yang percaya. Roh Kudus selalu bekerja di antara mereka dan sanggup memulihkan setiap keadaan. Roh Kudus itulah yang membimbing para rasul untuk menolong banyak orang dalam kesusahan. Adik-adik, Bunda yakin Roh Kudus sedang menyertai kita semua saat ini, terutama di tengah masa pandemi COVID-19.
Kita masih terkurung dalam wabah virus corona. Mungkin ada juga di antara adik-adik yang pernah mengalami sakit. Ingatlah bahwa adik-adik tidak sendiri. Dalam keadaan sakit, Roh Kudus siap hadir memberi kekuatan dan kesembuhan. Kalau adik-adik masih harus belajar dari rumah atau daring, Roh Kudus hadir untuk memberi semangat dan kesabaran agar adik-adik tetap tekun belajar. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk memakai masker. Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk menjadi berani. Semua ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan agar wabah ini dapat segera berlalu. Adik-adik, percayalah bahwa saat ini Roh Kudus sedang bekerja untuk memulihkan kehidupan kita semua. Tuhan akan menjaga adik-adik sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik, ada aktivitas loh. Mari. Adik-adik, ada aktivitas. Mari adik-adik, kita membuat sebuah puisi yang berjudul Pulihkan Kami Ya Roh Kudus. Bunda akan bacakan, tapi adik-adik nanti membuatnya di rumah ya. Demikian puisinya. Di sana sini riuh terdengar, tangisan, ratapan. Ada yang sakit, ada yang tidak berdaya, ada yang berduka, ada yang hidup dalam sepi, ada pula yang merasa takut. Namun aku percaya Engkau ada, Engkau hadir, Engkau siap menolong, Engkau beri kesembuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri kegembiraan, Engkau beri keberanian dan ketenangan bagi setiap orang yang berharap padamu. Pulihkan kami, ya Roh Kudus. Adik-adik, inilah suatu puisi. Adik-adik membuatnya di sebuah kertas yang berwarna-warni. Kemudian sediakan supidol, krayon, dan bisa dengan tulisan yang baik. Adik-adik bisa membuat seperti yang Bunda buat juga. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah merenungkan, membahas bersama kakak Bunda, ada tugas dan aktivitas yang kakak Bunda sudah berikan. Adik-adik kerjakan ya. Nanti kalau misalnya perlu bantuan, boleh dibantu Papa, Mama, atau kakak ya, Kak Putri ya. Betul, Bunda. Lalu dikirimkan ke WhatsApp atau mungkin ke Grup ya. Ya. Kepada masing-masing kakak bundanya. Iya, masing-masing ranting ya. Nah, adik-adik, sebagai respon kita setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita naikkan kidung pujian dari Kidung Ceria 235. Aku percaya. Saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Nila. Nah, adik-adik, kita
akan hening sejenak, kita menyatukan hati dan pikiran kita lipat tangan, tundukkan kepala, pusatkan pikiran dan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh ada mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Bunda Layan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi panduan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, untuk mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan, kekuatan yang baik ya Tuhan, supaya mereka bisa mengatasi pandemi saat ini yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, membuat semuanya menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati sehingga gereja kami terus tetap bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, anak-anak yang melakukan kegiatan belajar mengajar, proses belajar secara online, beribadah secara online. Orang tua yang terdampak terhadap pandemi, kiranya Tuhan menolong, memenuhi segala kebutuhan mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang terlibat pada hari ini, untuk pelayanan, sehingga terlaksananya ibadah secara daring. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jikalau ada anak-anak kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan, tidak dengan nama lain, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengar teman kita memberikan persembahan pujian, Kak Putri. Iya, betul Bunda. Minggu ini dari ranting mana ya, Bun? Dari ranting Maranatha. Nah, Kak Putri, ranting Maranatha ini berhasil meraih juara 3 dalam lomba Hari Anak Nasional. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, diadakan lomba paduan suara secara virtual. Iya Bunda, dan juara 3 ini ada 2 pemenang ya Bunda. Iya. Ranting Maranatha sekaligus ranting Nasaret dan Bukit Zaitun. Iya, yang hari ini tampil adalah ranting Maranatha. Mari kita sambut bersama-sama Kak Putri. Ya. Jumlah bintang di angkasa
kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sudah anak-anak berikan, boleh anak-anak titip kepada mama, papa, atau kakak untuk disampaikan ke gereja ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Nah, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Iya. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Wah, kita pasti kangen nih Kak Putri, karena seminggu loh kita nggak ketemu. Betul Bunda. Kita akan berdiri bersama-sama, kita menyanyi Kidung Ceria 345. Oh, berkati kami, bait yang pertama. Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri yuk. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya Bunda. Sambil loncat ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Tapi sebelumnya Bunda ingatkan sekali lagi, adik-adik, anak-anak semuanya, jangan lupa selalu menjaga prokes. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun, tidak juga bersentuhan ya Kak Putri ya. Betul Bunda. Untuk menghentikan penyebaran daripada wabah COVID-19 ini. Iya. Ya, kita hitung bersama-sama sekarang Bunda ya. Iya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.